Marilah kepadaku semua yang letih lesu dan berbeban berat. Mari kepadaku, kata kepadaku sedang berbicara tentang poin pertama. Kadang-kadang Tuhan izinkan beban berat supaya kita ingat Tuhan. Orang tanpa beban biasanya lupa Tuhan. Kalau dia hanya berkat, dia lupa Tuhan. Saudara-saudaraku, orang yang hanya hidup enak, biasanya lupa Tuhan. Orang yang hanya sukses, biasanya lupa Tuhan. Saudara-saudara, Tuhan harus izinkan kita punya persoalan, Tuhan harus izinkan kita punya badai, Tuhan harus izinkan beban-beban hidup terjadi, supaya kita ingat bahwa ada satu yang mampu memikul beban kita, yaitu Tuhan. Baik, shalom Ibu Bapak sekalian yang diberkati Tuhan. Selamat malam, sampai jumpa lagi atau bertemu lagi dengan saya Pendeta Jerry Adu, Gembala Sidang Gereja Sidang Jemaat Allah Nazaret, GSJ Nazaret. Ibu Bapak sekalian, kita jumpa dalam renungan malam bersama saya malam ini. Dan teks firman Allah yang saya pilih malam hari ini di dalam Matius pasal 11 ayat 28 sampai 29. Matius pasal 11 ayat 28 sampai 29 dengan tema beban berat. Saudara-saudara, tema kita malam hari ini beban berat dari Matius pasal 11 ayat 28 sampai 29. Marilah kepadaku semua yang letih lesu dan berbeban berat. Aku akan memberikan kelegaan kepadamu. Pikulah kuk yang kupasang dan belajarlah kepadaku, karena aku lemah lembut dan rendah hati, dan jiwamu akan mendapat ketenangan. Sekali lagi, tema kita malam hari ini beban berat. Dari Matius pasal 11 ayat 28-29, saya baca lagi. Marilah kepadaku semua yang letih lesu dan berbeban berat, aku akan memberikan kelegaan kepadamu. Pikulah kuk yang kupasang dan belajarlah kepadaku, karena aku lemah lembut, rendah hati, dan jiwamu akan mendapat ketenangan. Demikian jauh pembacaan firman Tuhan dengan tema beban berat. Bapak Ibu sekali lagi yang semua yang saya kasih di dalam Tuhan Yesus Kristus. Apa maksud dengan beban berat? Kalau saudara saya suruh terjemahkan, beban berat tentu persoalan hidup, pergumulan hidup, tantangan hidup, beban-beban, persoalan, sakit, penyakit, dan sebagainya. Tapi mari saya ajak sebentar kita lihat latar belakang. Mengapa Tuhan mengajak orang untuk datang kepadanya? Khusus, spesial bagi saudara-saudara yang sedang berbeban berat. Orang-orang yang berbeban berat adalah orang-orang spesial di mata Tuhan. Orang-orang yang ada dalam beban berat adalah orang-orang khususnya Tuhan. Kesimpulan saya sederhana. Ketika engkau ada dalam beban berat, sebenarnya saya bilang beban berat itu adalah jalan menuju berkat. Sekali lagi, kenapa saya bicara tentang beban atau beban berat? Sebab bagi saya beban berat adalah jalan menuju berkat. Sekali lagi saya ulangi, beban adalah jalan menuju berkat. Nah, saudara-saudaraku yang diberkati Tuhan, mari kita kembali pada teks firman Allah. Apa itu beban, saudara-saudara? Mari kita lihat definisi Alkitab mengenai beban. Saudara, apa itu beban? Itu sebabnya tadi dia bilang, mari kepadaku semua yang letih lesu dan berbeban berat. Apa itu beban berat, saudara-saudara? Mari kita lihat konteksnya dan teksnya. Bapak Ibu, kalau Ibu Bapak baca sekalian yang di semua kitab, maka apa yang disebut dengan beban berat? Beban berat digambarkan di dalam ayat 29 sebagai kuk. Saudara-saudara, beban berat itu sesuai teks dan konteksnya adalah kuk. Kuk adalah beban yang ditaruh di atas di atas punggung atau leher daripada atau punggung daripada lembu. Kuk itu tidak ringan. Kuk itu terbuat dari kayu yang cukup berat, saudara-saudaraku. Jadi kalau kita kembali pada teks ini, pada konteksnya, beban berat ini sama dengan kuk yang dipikul oleh lembu tadi untuk membajak dan bekerja. Saudara-saudaraku yang diberkati Tuhan, kalau kita mundur lagi, kita selidiki lebih dalam lagi, apa itu kuk?
Kuk bukan hanya bicara tentang beban yang ditaruh, sebuah kayu besar yang ditaruh di atas, kalau boleh saya bilang di atas pundak daripada lembu atau binatang yang akan membajak. Tetapi kuk ini ada latar belakangnya. Kuk di sini, ibu bapak sekalian, kuk adalah hukum Taurat. Saudara-saudara, bagi orang Israel, bagi binatang kuk, beban itu, berat itu adalah, tadi saya bilang kuk. Tapi bagi umat Israel, mereka mengerti apa itu kuk. Yesus sedang memberi sebuah simbol, sebuah lambang, sebuah tipologi yang menggambarkan beban berat itu dari manusia atau orang-orang Israel. Apa itu beban berat? Bagi orang Israel, beban berat terdiri dari, yaitu satu, hukum Taurat, memikul hukum Taurat, menanggung hukum Taurat. Saudara-saudara, beban yang paling berat bagi orang Israel, orang Yahudi, orang Ibrani, itu bukan hanya beban persoalan hidup, bukan beban tantangan hidup saja, tapi yang paling berat menurut teks ini adalah beban berat di sini. Kuk yang dimaksud di sini adalah hukum Taurat. Saudara-saudara, kenapa hukum Taurat menjadi beban yang berat bagi orang Israel? Sekali lagi, bagi orang Israel beban berat itu adalah hukum Taurat. Kenapa hukum Taurat menjadi berat? Karena pertama, hukum Taurat itu adalah hukum yang dilakukan secara lahiriah. Saudara-saudara, ini berat karena satu saja yang mereka tidak lakukan, maka dianggap mereka gagal. Itu yang merupakan beban berat dari orang Israel. Beban yang paling berat adalah hukum Taurat, menggenapi hukum Taurat atau melakukan hukum Taurat. Itu sebabnya saudara-saudara, orang Israel menyadari bahwa beban paling berat adalah tuntutan hukum Taurat. Tuntutan yang membuat mereka tidak mampu berbuat apa-apa. Saudara-saudara, mengapa hukum Taurat itu berat dan menjadi beban? Karena pertama harus dilakukan sempurna. Jadi kalau ada 100%, Anda lakukan 99, satu Anda gagal, itu dihapus semua. Bayangkan, beratnya melakukan hukum Taurat. Yang kedua, ibu bapak, kenapa hukum Taurat itu berat? Karena hukum Taurat itu terdiri dari 613 tuntutan. Saudara, hukum Taurat itu menjadi berat karena menurut adat istiadat orang Yahudi, itu adalah tuntutan berupa 613 tuntutan. Yaitu yang pertama, terdiri dari 248 yang disebut dengan mitzvot AC. Mitzvot AC adalah terdiri dari 248 perintah Tuhan. Ya, saudara-saudara, 248 perintah Tuhan. Dan yang kedua adalah yang disebut dengan mitzvot lo ta'ase, yang artinya atau yang terdiri dari 365 larangan. Jadi saudara-saudara, kenapa disebut beban berat? Karena kuk di sini adalah hukum Taurat. Kenapa hukum Taurat disebut beban berat? Karena terdiri dari 248 perintah dan 365 larangan. Saudara mengerti dulu konteksnya ya. Apa itu beban berat bagi orang Israel dalam teks ini? Beban berat artinya adalah tuntutan hukum Taurat yang terdiri dari 248 perintah Tuhan atau perintah dan 365 larangan. Saudara-saudara, kita baru 3-4 larangan saja. Contoh COVID ini, larang hanya 3 saja, yaitu bekerja dari rumah, belajar dari rumah, lalu beribadah dari rumah saja. Ini baru 3, saudara-saudara. Kita sudah tidak taat. Semua dengar-dengar Lipo mulai buka, mall mulai buka, semua lari ke sana. Padahal baru 3 tuntutan. Nah, orang Israel disebut beban berat karena tadi saya bilang ada 615 tuntutan yang tadi saya bilang terdiri dari 248 perintah, ya betul 248 perintah dan 365 larangan yang disebut sebagai mitzvot lo ta'ase. Saudara-saudaraku yang diberkati Tuhan. Jadi, kesimpulan saya, beban berat itu terdiri dari 3 hal, yaitu pertama, beban berat bicara tentang satu, hukum Taurat yang terlalu sulit, terlalu berat untuk dilakukan karena harus sempurna melakukan. Yang kedua, hukum dosa. Saudara tahu, kita tahu bahwa beban yang paling berat dalam hidup ini bukan hanya hukum tuntutan hukum Taurat, tetapi yang kedua, hukum dosa. Kita sadar bahwa dosa adalah beban yang paling berat. Dosa, tidak ada satu manusia yang bisa mengalahkan dosa. Setiap manusia punya kelemahan dan dosa adalah beban berat. Dan yang terakhir, yang saya sebut sebagai beban hidup. Jadi saudara-saudara, beban berat saya terjemahkan seperti 3 hal tadi.
Sesuai konteks, beban berat itu tuntutan firman Allah atau tuntutan hukum Taurat yang tidak mungkin kita bisa lakukan. Yang kedua, tuntutan hukum dosa yang membuat kita tak berdaya melawan dosa. Siapapun orang, tidak ada yang sempurna. Mau pendeta kah, mau majelis kah, mau hamba Tuhan kaliber dunia, kita tidak tahan dengan dosa. Ini beban berat bagi manusia. Ribuan tahun harus memikul, itu sebabnya Yesus harus datang untuk memikul beban dosa kita, yaitu beban berat. Yang ketiga, saudara-saudaraku yang diberkati, adalah beban hidup kita, sakit, penyakit, persoalan hidup, tantangan hidup, beban keluarga, beban masa depan, beban ekonomi, dan sebagainya. Jadi, manusia lengkap. Kalau manusia zaman perjanjian lama disebut sebagai kuk yang punya beban berat hanya tuntutan hukum Taurat yang terdiri dari 613 tuntutan, maka dengar baik-baik ibu bapak sekalian yang diberkati Tuhan, kita lebih berat karena kita punya 3 tuntutan, yaitu tuntutan hukum Taurat yang mana kita tidak bisa melakukan dengan sempurna firman Allah. Yang kedua, tuntutan hukum dosa yang membuat kita tak berdaya. Beban dosa membuat kita terhimpit dalam beban yang berat. Dan yang paling penting, beban hidup kita. Nah, 3 beban ini ada di atas pundak kita. Dari beban inilah muncul yang saya sebut beban berat. Mengapa Tuhan izinkan beban berat? Supaya manusia sadar bahwa manusia tanpa Tuhan tidak bisa apa-apa. Dengar baik-baik. Mengapa Tuhan izinkan beban berat? Kesimpulan saya sederhana. Supaya manusia sadar bahwa manusia tidak bisa menyelesaikan beban berat. Apapun teksnya, apapun konteks berat, beban berat itu, Anda tidak bisa menyelesaikannya tanpa Tuhan Yesus. Nah, saudara-saudaraku, tadi saya berkata beban berat. Setiap kita punya beban berat. Ada beban berat dosa, ada beban tuntutan hukum, ada beban, saudara-saudara, tuntutan hukum itu saya terjemahkan dalam hidup kita. Mungkin saudara sedang punya kasus-kasus dalam hari-hari ini. Saudara punya pergumulan dosa, yaitu kelemahan-kelemahan saudara. Saudara yang masih terikat dengan mabuk, saudara yang masih terikat dengan perzinahan, saudara yang masih terikat dengan judi, saudara yang masih terikat dengan pornografi, saudara yang masih terikat dengan kelemahan-kelemahan tubuh, saudara yang masih terikat dengan hal-hal daging, semua itu adalah beban. Dan Alkitab bilang begini, satu berita bahagia. Kenapa saya bilang beban berat itu sebenarnya jalan Tuhan, adalah jalan menuju berkat. Kenapa saya mengatakan ini jalan berkat? Karena kalau saudara baca sekali lagi, kita kembali pada teks. Mengapa saya sebut beban berat itu adalah jalan menuju berkat? Saudara-saudara, karena manusia tanpa beban, biasanya kalau manusia tanpa beban, manusia akan menjadi sombong. Manusia akan merasa dia mampu. Itu sebabnya kalau kita kembali pada konteks ini, dia bilang, sekali lagi saya baca, marilah kepadaku semua letih lesu dan berbeban berat, aku akan memberi kelegaan. Mengapa Tuhan izinkan engkau ada beban? Mengapa Tuhan izinkan kita ada persoalan? Mengapa Tuhan izinkan kita beban dari satu kepada satu yang lain? Satu belum selesai, datang masalah yang lain. Karena yang pertama, tujuan daripada beban Tuhan izinkan Anda pikul, Anda alami. Satu, saudara-saudaraku yang diberkati. Satu, supaya kita ingat akan Tuhan. Saudara-saudara, pertama, mengapa beban berat Tuhan izinkan terjadi? Entah beban apapun, beban dosa, karena kita tidak bisa pikul, beban berat, karena kita juga tidak bisa pikul, beban persoalan kita tidak bisa pikul. Tapi tujuan pertama, Tuhan izinkan kita punya beban. Supaya kita ingat Tuhan. Dia bilang begini, marilah kepadaku semua yang letih lesu dan berbeban berat. Mari kepadaku. Kata kepadaku sedang berbicara tentang poin pertama. Kadang-kadang Tuhan izinkan beban berat supaya kita ingat Tuhan. Orang tanpa beban biasanya lupa Tuhan. Kalau dia hanya berkat, dia lupa Tuhan. Saudara-saudaraku, orang yang hanya hidup enak, biasanya lupa Tuhan. Orang yang hanya sukses, biasanya lupa Tuhan. Saudara-saudara, Tuhan harus izinkan kita punya persoalan, Tuhan harus izinkan kita punya badai, Tuhan harus izinkan beban-beban hidup terjadi, supaya kita ingat bahwa ada satu yang mampu memikul beban kita, yaitu Tuhan. Saudara-saudaraku yang diberkati Tuhan, ada seorang yang saya kenal, sangat keras hati dengan Tuhan, tidak pernah ingat akan Tuhan, tidak pernah bergereja, tidak pernah beribadah, cuek dengan Tuhan. Saudara-saudara, satu waktu anaknya mengalami sakit penyakit, lebih tepatnya sakit jiwa, dan akhirnya lewat
penyakit itu. Saudara-saudara, orang ini, papanya dari anak yang sakit jiwa ini bertekuk lutut di bawah kaki Tuhan karena sudah dibawa kemana-mana tidak bisa sembuh, sudah bawa ke rumah sakit dan rumah sakit mengatakan ini sudah stres permanen. Tapi saudara, ketika ada hamba-hamba Tuhan berdoa lalu mengatakan, kamu sudah lupa Tuhan, sudah cukup lama. Anakmu hanya merupakan jalan untuk engkau ingat kembali Tuhan. Dan papanya bertobat. Sekarang papanya sudah bikin persekutuan doa. Dan anaknya telah dipulihkan Tuhan. Saudara-saudaraku yang diberkati Tuhan, kadang-kadang izinkan engkau punya persoalan dengan suamimu, istrimu, anak-anakmu, bebanmu, pekerjaanmu, karirmu. Tuhan izinkan persoalan supaya pertama, saudara ingat kembali Tuhan. Saudara-saudaraku yang diberkati, saya tidak tahu siapa Anda. Tapi kalau ada hari ini engkau bebanmu terlalu berat, Tuhan ingin ingatkan ke saudara, ingat kembali Tuhan. Ada seorang yang saya layani, seorang ibu yang saya layani. Ketika saya layani, dia punya beban berat, dia punya pergumulan seorang anak, dia juga punya seorang anak yang cukup dia gumulkan. Dan apa yang terjadi? Ketika saya layani, saya tanya dia, coba ingat baik-baik, jangan sampai ada sesuatu yang pernah engkau lupa tentang janjimu kepada Tuhan. Dan dia berkata, betul Pak Pendeta, dulu sebelum saya menikah, dulu sebelum saya punya suami, dulu sebelum saya punya anak, saya melayani Tuhan bersama teman-teman. Tapi sejak saya kawin, saya tidak punya waktu untuk melayani Tuhan. Jadi saya mau bilang, beban berat adalah jalan berkat. Kenapa? Karena beban berat kadang-kadang merupakan cara Tuhan untuk kita mengingat kembali Tuhan di dalam hidup kita. Yang kedua, ibu bapak, mengapa saya sebut beban berat itu penting? Mengapa Tuhan izinkan beban berat itu ada dalam hidupmu? Sebab tadi saya bilang beban berat adalah jalan berkat. Kenapa disebut jalan berkat? Karena jalan ini atau beban berat membuat kita bukan hanya ingat Tuhan, tetapi kita datang pada Tuhan. Saudara-saudaraku yang kedua, mengapa beban berat Tuhan izinkan? Supaya yang kedua, berkat kedua, supaya kita mau datang kepada Tuhan, tersungkur di bawah kaki Tuhan. Tadi dia katakan ayat 28, Matius 11 ayat 28, marilah kepadaku semua yang letih lesu dan berbeban berat. Saudara, mari kepadaku semua yang letih lesu dan berbeban berat. Saudara-saudara, mengapa Tuhan memilih ayat ini atau mengapa ayat ini berbunyi, mari kepadaku semua yang letih lesu dan berbeban berat? Kalau saya boleh bikin terjemahan begini, mengapa saya kasih engkau beban berat? Supaya engkau datang kepadaku. Saudara-saudara, bahasa sederhana adalah, mengapa Tuhan izinkan engkau punya beban berat? Supaya engkau datang kepadaku. Saudara-saudaraku yang diberkati Tuhan, seperti poin pertama, Tuhan izinkan kita ada dalam beban berat. Supaya kedua, supaya kita mau datang tersungkur di bawah kaki Tuhan. Saudara-saudara, orang yang tidak ada beban, biasanya dia rasa ringan, dia rasa kuat, dia rasa segar. Tapi orang yang kalau ada beban, biasanya dia merasa bahwa dia memerlukan orang lain untuk bisa memikul beban bersama-sama dengan dia. Kalau dia tidak punya beban, biasanya dia tidak mau datang kepada orang yang bisa tolong dia, karena dia merasa dia sanggup. Semakin beban itu berat, orang itu memerlukan orang lain untuk menolongnya. Saudara-saudara, sekali lagi, beban itu akan Tuhan izinkan supaya kita bisa memindahkan beban yang kita pikul bertahun-tahun ini kepada orang lain. Dan Tuhan di dalam ayat ini menawarkan, semua yang letih lesu berbeban berat, mari datang kepadaku. Jadi, saudara-saudaraku yang diberkati Tuhan, Tuhan izinkan kita punya beban. Supaya apa? Supaya kita datang tersungkur di bawah kaki Tuhan. Kalau hari ini engkau punya persoalan, kalau hari ini engkau punya beban, kalau hari ini engkau punya pergumulan, kalau hari ini engkau punya beban yang sangat berat dalam hidup saudara, beban penyakit kah, beban hidup kah, beban keluarga kah, beban ekonomi kah, beban karena bisnis yang gagal kah, itu hanya merupakan cara Tuhan untuk engkau datang tersungkur di bawah kaki Tuhan. Kalau selama ini engkau jauh dari Tuhan, kalau selama ini engkau tidak mau melayani Tuhan, kalau selama ini engkau tidak mau berdoa, kalau selama ini engkau tidak mau bergereja, kalau selama ini engkau tidak mau beribadah, mungkin Tuhan harus izinkan engkau punya persoalan. Makanya saya sering bilang kepada ibu-ibu yang sering bergumul tentang suaminya, saya sering bilang, ibu jangan takut. Kalau suamimu nakal, berdoa supaya dia punya beban. Saudara, laki-laki kalau sudah ada beban berupa penyakit, persoalan, dia lebih mudah untuk datang kepada Tuhan. Orang-orang kalau lagi sehat, biasanya mereka tidak mau datang kepada Tuhan. Nanti kalau selang sudah di hidung, selang sudah ada di mana-mana, kabel-kabel sudah ada di mana-mana, di jantung di mana-mana, baru kadang-kadang kita buka hati untuk datang kepada Tuhan. Jadi, ibu bapak sekalian, kadang
Tuhan izinkan beban, persoalan, supaya kita mau datang tersungkur di bawah kakinya. Yang menarik adalah, atau yang parah adalah, sudah dapat beban, sudah dapat teguran. Anak sakit, anak sakit sembuh, istri sakit sembuh, suami sakit, suami sembuh, bisnis gagal. Sebenarnya memang tidak selamanya karena dosa, tetapi saya yakin Anda yang paling tahu. Dan banyak kali justru karena dosa Tuhan izinkan itu terjadi supaya kita mau tersungkur di bawah kaki Tuhan. Anda yang tidak tahu berdoa, biasanya dengan sendiri Anda berdoa ketika Anda sakit, Anda ada dalam beban berat. Saudara-saudaraku yang diberkati Tuhan, itulah mengapa saya sebut beban berat adalah jalan menuju berkat. Karena berkat kedua adalah dengan beban berat, dengan persoalan. Kita ingat, jadi pertama kita ingat Tuhan, yang kedua kita mau tersungkur datang ke kaki Tuhan. Ibu bapak sekalian yang diberkati Tuhan, yang saya kasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, poin yang ketiga adalah mengapa Tuhan izinkan beban berat ada dalam hidup kita, saudara-saudaraku. Yang ketiga, supaya kita belajar, saudara-saudaraku, supaya kita belajar sesuatu. Saudara-saudara, di dalam ayat yang ke-28 tadi dikatakan, marilah kepadaku semua yang letih lesu dan berbeban berat, aku akan memberi kelegaan kepadamu. Pikulah kuk yang kupasang dan belajarlah kepadaku. Saudara lihat ini, kata dan belajarlah kepadaku. Saudara-saudara, persoalan membuat orang belajar. Beban membuat orang belajar. Apa yang menjadi pelajaran kita waktu kita ada dalam beban? Saudara, dikatakan gini, karena aku, belajarlah kepadaku karena aku lemah lembut. Kata lemah lembut itu artinya tidak keras hati, saudara-saudara. Lemah lembut itu bukan seperti bukan seperti orang yang lemah gemulai. Misalnya ketika saudara bicara, aduh shalom, apa kabar? Bukan, saudara-saudara. Kata lemah lembut di sini adalah, sekali lagi, kata lemah lembut di sini adalah bicara tentang tidak keraskan hati. Jadi saudara-saudara, beban berat membuat kita belajar dari keras hati menjadi lembut hati. Lebih terbuka kepada Tuhan, lebih terbuka kepada kehendak Tuhan, lebih terbuka pada rencana dan maunya Tuhan. Saudara, berapa banyak orang-orang dengan beban, dia lebih terbuka dengan firman, lebih terbuka dengan doa, lebih terbuka dengan hamba Tuhan, lebih terbuka dengan pendeta. Namun ada juga, memang saya tahu ada yang sudah sakit, stroke, sudah tidak bisa jalan, masih kepala batu juga. Tetapi saudara, tujuan Tuhan izinkan beban berat supaya Anda belajar. Pertama, supaya lemah lembut. Hati yang lemah lembut adalah hati yang tidak keras, tidak kepala batu, tapi hati yang terbuka selalu kepada Tuhan, firman Tuhan, dan kepada hamba-hamba Allah yang melayani saudara. Yang ketiga atau yang berikut adalah belajar tentang apa? Supaya kita belajar untuk jadi rendah hati. Sudah dikatakan, karena aku lemah lembut dan rendah hati. Kadang-kadang Tuhan izinkan persoalan supaya kita belajar rendah hati, saudara-saudara. Sekali lagi, kenapa Tuhan izinkan beban berat? Supaya kita belajar rendah hati. Sebelum kita ada beban, biasanya kita sombong. Kita merasa kita punya uang. Kita merasa kita hebat. Kita merasa kita luar biasa. Kita merasa kita dahsyat dan sebagainya. Tetapi dengan beban, kita menjadi orang yang rendah hati. Saudara-saudara, orang-orang Israel itu mengalami proses di padang gurun supaya membentuk kesombongan mereka yang merasa kuat dan mampu bekerja di Mesir dengan kekuatan mereka. Jadi saudara-saudara, beban Tuhan izinkan supaya kita belajar rendah hati. Dan yang terakhir, saudara-saudaraku yang diberkati oleh Tuhan, saudara-saudara, beban adalah jalan menuju berkat. Karena poin yang keempat saya mau sampaikan kepada saudara. Dia katakan, dan rendah hati dan jiwamu akan mendapatkan ketenangan. Bagaimana mungkin orang yang punya beban berat bisa tenang? Tapi Alkitab bilang, oleh Tuhan, dia bisa bikin ketika Anda dalam beban berat, dia jamin dia akan beri ketenangan. Artinya Yesus adalah jawaban. Jadi poin terakhir, mengapa Tuhan izinkan kita ada beban berat, saudara-saudara? Supaya kita belajar berserah dan mengandalkan Tuhan. Sekali lagi, mengapa beban berat ada? Supaya kita belajar berserah dan mengandalkan Tuhan, saudara-saudaraku yang diberkati Tuhan. Sekali lagi, kembali pada makna beban berat, yaitu kuk, saudara-saudara. Saudara tahu tadi saya bilang,
Cook itu bicara tentang tuntutan hukum Taurat yang terdiri dari tadi saya sudah berikan ilustrasi. Ada 248 perintah yang disebut sebagai mitzvot ase, yaitu 248 perintah, dan mitzvot lo ta'ase, yaitu 365 larangan. Saudara, kalau kita total menjadi 613 tuntutan. Nah, kenapa disebut mari kepadaku semua yang letih lesu dan berbeban berat? Karena beban berat mereka itu pikul terlalu banyak. 613 tuntutan. Nah, oleh Tuhan, kalau saudara baca Matius 22 ayat 37 sampai 40, menarik. Dari beban 613 yang terdiri dari 248 perintah dan 365 larangan, saudara, turun hanya 2. Jadi dari 613 menjadi angka hanya cukup 2. Jauh sekali beban itu dikasih turun. Dari 613 beban ini, yaitu tuntutan tadi, saudara-saudara, jadi hanya tinggal 2 saja. Karena telah dipikul Tuhan. Saudara lihat ini. Mari kita lihat ayat Matius 22 ayat 37 sampai 40. Saya baca untuk saudara. Jawab Yesus kepadanya, kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dan dengan segenap jiwamu, dan dengan segenap akal budimu. Itulah hukum yang terutama dan yang pertama. Ayat yang ke-39. Dan hukum yang kedua yang sama dengan itu ialah kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Pada ayat 40 menarik. Pada kedua hukum inilah tergantung seluruh hukum Taurat dan kitab para nabi. Jadi bayangkan, seluruh hukum yang tadi tuntutan 613 itu dirangkum oleh Tuhan menjadi hanya tinggal 2. Jadi sangat ringan. Dari 613 tuntutan, sekarang tinggal 2, yaitu kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hati, kasihilah sesama manusia. Di situ dia bilang, itu sudah hukum Taurat semuanya. Jadi, secara simbolis, mereka sedang mengerti bahwa dari 613, oh ternyata kami tidak harus pikul 613. Sudah kurang 611 beban. Yaitu tinggal hanya 2. 611 pergi, saudara-saudaraku yang diberkati Tuhan. Saya terjemahkan dalam hidup kita. Di dalam Tuhan, dia katakan juga bahwa kuk itu juga bukan hanya beban yang ditaruh di pundak binatang, yaitu lembu. Saudara tahu kuk itu ada yang kuk dipikul oleh satu lembu, tapi ada kuk yang dipikul oleh, satu kuk dipikul oleh 2 lembu, saudara-saudaraku yang diberkati Tuhan. Apa artinya? Yesus menawarkan bahwa dia akan memikul beban. Dan kuk itu akan memberikan kita kelegaan. Kenapa? Karena kuk itu dipikul bersama dengan Yesus. Jadi kuk yang tadi dikatakan 613 sekarang menjadi 2. Apa artinya? Di dalam Tuhan beban itu bukan beban besar. Karena Allah kita besar. Dari 613 beban, dia bikin jadi 2. Saya percaya beban-bebanmu hari ini, satu waktu Tuhan akan memberi jawaban lewat ketika engkau datang kepadanya. Dari 613, mungkin hari ini engkau punya beban 10. Saya percaya ketika engkau datang kepada Tuhan, dia akan angkat 8 dan tinggal 2. Dan sekali kelak, dia akan bereskan seluruh beban dan persoalanmu. Pastikan bahwa Anda sedang datang pada Tuhan yang benar dan tepat. Selamat malam. Tuhan Yesus memberkati. Sekali lagi, mari kepadaku semua yang letih lesu dan berbeban berat. Yesus adalah jawaban di dalam memberi kelegaan. Amin. Tuhan Yesus memberkati kita sekalian. Haleluya. Terima kasih telah menonton video ini. Dan jangan lupa klik like dan klik subscribe dan klik lonceng untuk mendapatkan notifikasi dari kami.